Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan cinta? Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa menyapa Anda kembali melalui video saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Khusus di video kali ini saya akan jelaskan kepada Anda 3 dampak negatif susah move on. Ya, banyak sekali nih rekan cinta yang ternyata masih terjerat dalam gungkungan rasa suka pada mantan. Ya, merasa suka pada seseorang yang membuat dia akhirnya tidak bisa bergerak maju, membuat dia sangat-sangat sulit sekali untuk move on. Ya, ternyata ketika diri Anda mengalami hal semacam itu ya, ada sulit move on, ada banyak sekali dampak negatif dalam hidup Anda. Ada 3 dampak yang terbesar yang bisa terjadi pada kehidupan Anda ketika Anda sulit move on. Nah, apa saja itu? Sebelum saya jelaskan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya jika Anda ingin mendapatkan pemberitahuan jika saya membuat video-video baru. Yang pertama, dampak negatif ketika Anda sulit move on adalah Anda juga akan sulit jodoh. Kenapa bisa demikian? Karena ketika Anda selalu saja memikirkan seseorang, kepo pada seseorang, hanya terfokus pada satu orang saja, itu bisa membuat diri Anda kehabisan waktu, ya, tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah tidak menarik lagi, tidak cantik lagi, tidak tampan lagi, ya. Akhirnya diri Anda juga tidak akan tertarik juga dengan orang lain, yang membuat Anda akhirnya sulit sekali menemukan pasangan hidup. Begitu. Banyak sekali yang tidak menyadari hal ini, tetapi ternyata di lapangan banyak juga yang ternyata mengalami nasib yang tragis ketika tidak bisa move on dari mantannya terdahulu. Yaitu tadi, dia akan sulit menemukan pasangan, sulit jodoh. Begitu. Kemudian yang kedua ya, dampak negatif yang kedua adalah terciptanya ketidakbahagiaan dalam diri Anda. Bisa saja Anda sulit move on ya, meskipun Anda sudah beristri atau bersuami. Anda masih memikirkan mantan kekasih Anda atau mantan suami Anda atau mantan istri Anda ya, sehingga Anda tidak bisa mensyukuri apa yang Anda miliki hari ini. Anda tidak bisa move on, Anda tidak bisa bangkit, yang akhirnya membuat Anda tidak bisa bahagia. Begitu. Banyak sekali yang seperti ini. Maka harus waspada. Kalau misalkan Anda memang ingin bahagia, maka ikhlaskanlah ya. Maka buatlah yang telah berlalu itu sebagai kenangan masa lalu Anda yang tidak perlu Anda ungkit-ungkit lagi. Begitu. Orang lain sudah jauh, sudah bahagia, sudah hidup tenang, nyaman, tetapi Anda masih saja terkekang. Andai saja ya dulu aku gak putus sama ini, andai saja ya aku masih sama ini, pasti aku kan lebih bahagia. Akhirnya berandai-andai dan tidak akan pernah bisa mensyukuri saat ini, tidak akan pernah bisa mensyukuri kehidupan yang Anda miliki. Nah, kemudian yang ketiga, dampak negatif yang bisa saja terjadi ketika Anda tidak bisa move on adalah Anda bisa menjadi pribadi yang arogan. Anda akan merasa memaksa, ada keinginan untuk memaksa untuk mendapatkan orang yang sebenarnya sudah jelas-jelas menolak Anda, tetapi Anda masih ingin bersama dengan dia. Begitu. Anda masih terus cari-cari tahu tentang dia, kepo-kepo tentang dia, bahkan sampai meneror, itu sampai sesuatu yang kadang dilakukan, tapi ya meneror, misalkan buka akun palsu begitu ya untuk mencari tahu tentang dia ya. Ya, itu akhirnya tidak baik juga untuk diri Anda. Selain arogan, itu juga bisa menciptakan ketidaktenangan hidup ya, kemudian rasa curiga, rasa cemas, rasa takut, rasa galau berkepanjangan, yang akhirnya membuat diri Anda sendiri yang tidak akan bisa move on, dan Anda akan terus terkungkung pada masa lalu itu. Begitu. Jadi waspada dengan dampak-dampak negatif dari susah move on ini, jangan disepelekan, karena kalau misalkan Anda menyepelekan ya akhirnya itu tadi, ketiga dampak ini ada dalam diri Anda akhirnya jauh tertinggal dari orang lain. Teman-teman Anda sudah punya anak, sudah punya keluarga yang bahagia, Anda masih seperti itu saja. Anda masih merasa tertekan, masih merasa sedih, masih merasa galau, ya.
merasa tidak bahagia, maka itu sangat-sangat tidak baik untuk kehidupan Anda. Bisa merusak keharmonisan rumah tangga juga, bisa membuat diri Anda jauh dari Tuhan, jauh dari rasa syukur dan juga kebahagiaan. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bagi Anda yang mungkin ingin konsultasi juga boleh, silahkan bisa kunjungi juga di situs resmi saya. Misalkan Anda ingin tahu tips maupun artikel seputar asmara dan rumah tangga di www.motivatorcinta.com. Demikian dari saya, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.